balik lagi di tips 9 menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman semua supaya resolusinya menjadi nyata, bukan cuma omongan aja. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, kenapa sih orang-orang itu butuh resolusi? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang-orang itu membutuhkan resolusi setiap tahunnya. Yang pertama, agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar lebih sukses, agar membahagiakan orang yang disayang, mengejar cita-cita yang belum tersampaikan, dan keluar dari zona nyaman. Nah, di antara kelima alasan ini kira-kira teman-teman yang mana nih? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, langsung aja 4 hal yang harus diperhatikan untuk resolusi kamu supaya terwujud nyata. Yang pertama, resolusi harus bisa diukur. Jangan asal membuat resolusi ya teman-teman semua. Emang sih membuat resolusi itu gampang tiap tahunnya. Pengen sukses, pengen jadi kaya, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi apakah yang kita sebutkan itu bisa diukur atau enggak? Nah, jangan membuat resolusi yang hanya sekedar ucapan saja atau keinginan saja. Buatlah yang bisa menjadi nyata, buat yang memang benar-benar bisa kita capai gitu ya. Karena ada beberapa resolusi yang mungkin tidak bisa kita capai di tahun ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, contohnya nih, resolusi yang dapat diukur tuh seperti apa sih? Yang pertama yaitu ingin bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Bayangin gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan? Banyak banget sebenarnya caranya. Misalnya, kita nggak harus di bulan Januari ini langsung dapat 10 juta, ya kan? Bisa aja bulan Januari ini dapat 2 juta dulu, terus Februari berkembang jadi 4 juta, bulan Maret jadi 6 juta misalnya, terus April jadi 9 juta, Mei bisa jadi 10 juta dan seterusnya gitu ya. Intinya kita bisa menyicil untuk bisa mendapatkan si resolusi ini menjadi nyata gitu ya. Resolusi yang tidak dapat diukur tuh kayak gimana? Ingin sukses supaya orang tua bangga. Udah cuma itu doang. Sebenarnya takaran sukses orang tua kita tuh kan beda-beda ya. Ada yang orang tua pengen anaknya sukses itu kalau jadi pilot, atau anaknya sukses kalau punya perusahaan sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan resolusi yang kamu buat itu bisa diukur. Yang kedua, buat planning. Udah buat resolusi, jangan lupa planningnya juga dibuat. Langkah selanjutnya yaitu membuat planning setiap bulannya. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan? Nah, susun apa saja yang harus dilakukan. Misalnya kalau kamu emang bekerja nih, berarti targetnya tahun ini harus at least naik jabatan. Karena kan ketika kita naik jabatan otomatis penghasilan pun juga bertambah, ya kan? Gimana supaya bisa naik jabatan? Caranya yaitu naikin kapasitas, mulai dari ilmu, tambah skill, tambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian, buat deadline setiap pelaksanaannya. Jadi, pastikan ada deadline-nya, pikirkan apa yang harus dilakukan jika ada hambatan. Karena bisa aja ketika proses kita untuk mencapai si resolusi kita ini, itu pasti aja ada hambatannya. Nah, pikirkan, kira-kira kalau ada hambatan ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang ketiga, percaya diri and give yourself a reward ya. Kasih diri kamu hadiah kecil-kecilan ketika kamu mencapai hal tersebut gitu. Salah satu kunci dari terwujudnya resolusi adalah dari diri sendiri, teman-teman. Jika menurut kamu dirimu belum bisa mewujudkannya, maka itu yang akan terjadi. Jadi balik lagi, mindset diri kita bagaimana, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Nah, lebih percaya diri itu bisa mencapai hasil. Kamu boleh kok merayakan keberhasilan kamu dengan memberikan hadiah yang kecil. Walaupun kecil, tapi kamu bisa membahagiakan diri kamu ya. Misalnya contohnya makan di restoran yang mahal, yang cukup mahal, yang memang belum pernah kamu datangi gitu ya. Beli baju yang limited edition, atau luangkan waktu untuk diri sendiri dan lainnya gitu ya. Karena ketika proses kita untuk mencapai resolusi itu pasti ada aja waktu dimana kita merasa jenuh. Nah, makanya percaya dirinya itu harus lebih ditingkatkan, dan kalau misalnya kita mencapai sesuatu titik itu ya udah give yourself a reward gitu, walaupun hanya makan atau beli baju aja gitu ya. Yang keempat, terus berusaha dan berdoa. Nah, percaya bahwa di balik semua kesuksesan pasti ada izin dari yang di atas, dari yang maha
kuasa dari Yang Maha Esa ya teman-teman. Karena siapapun kita jangan pernah lupa berdoa, karena dengan usaha aja itu nggak akan cukup. Nah, akan terasa lebih mudah memang jika kita meminta pertolongan kepada Yang Maha Esa. Karena takdir kan kita nggak ada yang bisa nentuin ya teman-teman. Takdir hanya ditentukan oleh Tuhan gitu. Jadi pastikan teman-teman semua tetap terus berusaha dan berdoa supaya semuanya dilancarkan. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga tercerahkan ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!